Karena kita akan merasakan pengalaman belajar di Amerika selama 1 semester sebagai seorang mahasiswa. Semakin ke timur ataupun semakin ke barat, pendidikan di Indonesia itu semakin berkurang loh. Dan itu bayar 500.000 satu dosis. Jadi untuk menyelesaikan dokumen itu saja saya perlu hitung-hitungannya jutaan juga, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam Idea Podcast, Zona Bebas Bicara. Episode kali ini saya ditemani oleh seorang anak muda berprestasi. Beliau adalah Amaluddin, 21 tahun, seorang putra pangkep asal Lepangang, Sapanang, Bungoro. Bung Amal, apa kabar? Alhamdulillah baik, Dok, baik. Iya, saya panggil Amal ya biar lebih Dok, bisa. dekat. Iya, Bung Amal ini, konon kabarnya di beberapa media online terakhir sedikit viral ya, terkait dengan beberapa capaian-capaian yang berskala nasional maupun internasional. Saya coba kupas dulu sedikit tentang masa kecil Bung Amal ya. Apa sih cita-cita Amal sejak kecil gitu? Mungkin kalau cita-cita sejak kecil, kita pada umumnya anak-anak pasti sering ditanya mau jadi polisi. Oh gitu ya. Mau jadi tentara. Ya, terlebih lagi di keluarga saya memang ada yang ini. Ada yang polisi ya? Iya, ada yang polisi. Oh, jadi dari kecil bercita-cita ingin jadi polisi? Iya, bisa dibilang seperti gitu. itu. Iya. Terus kenapa tidak sekarang ini tidak berkiprah ke arah sana gitu? Mungkin itu kalau kita menganggapnya sebagai semakin kesini kita mungkin semakin sadar bahwasanya cita-cita yang kemarin itu sewaktu kecil mungkin ada faktor-faktor eksternal seperti gitu itu ya? bukan murni dari apa yang sebetulnya kita inginkan. Gitu. Jadi memang dalam setiap perkembangan manusia itu ada karakteristik yang terjadi, betul. Sehingga pola pikir untuk mencari figuritas itu selalu berubah-ubah ya. Iya, betul. Nah, baru-baru ini Bung Amal ini dikabarkan sebagai salah satu dari 5 orang putra Indonesia yang mendapatkan beasiswa ke Amerika. Ini luar biasa ya. Apakah ini aji mumpung, kebetulan, atau karena prestasi? Iya, sebenarnya saya bercerita sedikit bahwa beasiswa ini saya dapatkan sebenarnya dari tahun lalu. Tapi karena adanya pandemi, jadi keberangkatan saya ditunda, sehingga berangkatnya insya Allah di 2021 ini. 2021. Iya, betul. Nah, kalau membahas apakah ini sebuah kebetulan atau keberuntungan, banyak teman-teman yang sering mengaitkan ini bahwa ternyata saya pintar, dan sebagainya. Tapi sebetulnya kalau mau bahas dari sisi intelektual dan sebagainya, pastinya ada ribuan jutaan mahasiswa yang mungkin jauh lebih pintar daripada saya. Cuman program ini perlu kita ketahui bahwa dan saya rasa juga ini adalah tugas saya untuk menyampaikan bahwa program ini itu ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang istilahnya dia secara kesempatan juga, bahwasanya kita ketahui kesempatan mahasiswa-mahasiswa di Jawa untuk berkarir di luar negeri itu sudah sangat terbuka dengan begitu luasnya. Nah, sedangkan untuk beasiswa ini sendiri dia ingin membukakan jalan untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin kurang tersorot oleh beasiswa-beasiswa yang cenderung mengedepankan intelektual dan sebagainya. Jelas beasiswa ini juga mengedepankan hal tersebut. Buktinya kita harus mengumpulkan tes TOEFL dengan skor minimal 500 skor, dan itu merupakan hal yang sangat susah juga untuk diraih. Terlebih untuk mencapai itu di bidang sebagai bukti bahwa kita bisa berkemampuan berbahasa Inggris dengan baik dan fasih. Dan
balik lagi tadi saya katakan bahwa ini merupakan kalau saya pribadi saya melihatnya ini merupakan suatu keberuntungan. Keberuntungan. Ya. Iya. Tapi di balik itu tentunya ada usaha-usaha yang menjadikan ini nampaknya agak sukar untuk dikatakan bahwa ini murni keberuntungan seperti itu. Karena buktinya kita yang seperti saya katakan tadi adanya tes TOEFL minimum 500 skornya 500 dan juga kita harus mengumpulkan esai. Nah, esai ini yang betul-betul dari ribuan mahasiswa Indonesia yang benar-benar terseleksi. Iya, benar-benar terseleksi dan dilihat dari kemampuannya untuk membuat esai tersebut. Berarti tetap ada proses seleksi dan tetap ada perjuangan-perjuangan dalam bentuk usaha ya ke arah sana. Berarti ini menurut saya ini adalah sebuah prestasi, bukan hanya karena sebuah garis tangan atau seperti apa, tapi memang ada usaha ke arah sana. Ada. Nah, kalau boleh tahu, ini beasiswanya dalam bentuk apa dan rencana studi di Amerika itu di mana? Jadi setiap tahun sebenarnya jadi beasiswa ini tuh beasiswa tiap tahun. Jadi dia namanya kalau saya bisa sebut dia namanya Global U-Grad kita sebutnya. Jadi dari Aminef. Mungkin yang lebih kenal dengan beasiswa Fulbright. Nah, ini merupakan salah satu dari banyaknya beasiswa yang ditawarkan oleh pihak Aminef itu sendiri. Dan jadi di sana nanti kita akan menjalankan short course, kita sebutnya short course karena kita akan merasakan pengalaman belajar di Amerika selama 1 semester sebagai seorang mahasiswa. Oh, satu semester. Satu semester dong, betul. Jadi di sana kita akan belajar bagaimana kita menganalisa, bagaimana kita bisa merasakan atmosfer belajar di negeri Paman Sam seperti itu. Gitu. Selama 1 semester. Iya. Boleh nggak berbagi ke teman-teman generasi muda yang lain gimana caranya mendapatkan beasiswa seperti ini? Nah, jadi teman-teman bisa lihat di website Aminef atau ya bisa juga follow Instagram Aminef. Di situ tentunya setiap ada pembukaan program pasti akan diumumkan di situ. Nah, biasanya setiap tahun karena ini adalah program setiap tahun. Jadi dia biasanya buka di bulan November. November ya. Buka di awal November dan tutup di 31 Desember. Itu proses seleksinya atau pendaftaran? Itu pendaftaran secara berkas. Kita sebutnya ya administrasi ya, seperti itu. Jadi kita mengumpulkan banyak sekali hal. Yang pertama juga identitas tentunya. Ada yang saya sebut tadi esai juga, ada yang TOEFL dan juga bisa melampirkan paspor seperti itu. Iya. Nah, Bung Amal ya. Iya. Tentu ada pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi Anda yang sampai harus ke Amerika. Iya. Ketika harus mengutu-ngutui ini beasiswa Aminef ya. Tentu saya tahu biasanya kan orang kalau punya ambisi tertentu ya, apakah itu dalam bidang pendidikan, itu tentu saya mau sekolah ke Amerika. Betul. Maka dia harus mencari beasiswa dari Amerika untuk benar-benar bisa mewujudkan mimpinya itu. Nah, Bung Amal sendiri apa sih sebenarnya yang Anda cari sampai harus ke Amerika gitu? Tentunya menurut saya setiap mahasiswa Indonesia pasti punya mimpi atau bercita-cita untuk bisa melanjutkan kuliah atau berkuliah di luar negeri seperti itu, karena jelas atmosfer, pengalaman dan juga banyak hal yang sangat berbeda yang kita rasakan baik itu di negara kita dan juga di luar negeri seperti itu. Dan mungkin kenapa saya memilih Amerika karena memang di Amerika itu banyak menawarkan ini beasiswa terhadap kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Jadi terbuka, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada juga beasiswa yang ke Australia, ke Turki. Tapi saya melihat bahwa pintu saya terbuka dengan lebar, kesempatan saya ada di Amerika. Seperti itu. Dan juga saya melihat karena saya dari jurusan saya pendidikan bahasa Inggris, jadi saya melihat bahwa
ketika saya belajar di negara yang notabene-nya memang berbahasa Inggris, maka di situ saya akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan yang mungkin tidak diajarkan di sekolah-sekolah, baik itu sekolah formal maupun non formal yang ada di Indonesia. Di Indonesia ya. Nah, Anda kan masih terdaftar ya sebagai mahasiswa S1 di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris Unismu, baru semester 6 ya. Gimana dengan program ini pada saat Anda tinggalkan nanti? Jadi hal seperti ini menurut saya adalah konsekuensi ya. Ya, konsekuensi dari apa yang kita ambil, merupakan resiko dari apa yang kita ambil. Jadi ada dua, jadi saya cerita sedikit Dok, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi ketika kita mengambil atau melanjutkan beasiswa ini. Yang pertama, kita harus cuti. Tentunya kita harus cuti, kemudian kita fokus, benar-benar fokus di Amerika. Yang kedua, kita bisa mengkonversi, namanya mengkonversi Dok. Jadi program ini akan membawa kita, akan menempatkan kita di universitas yang ada di Amerika dengan jurusan kita yang sama di Indonesia, seperti itu Dok. Jadi seumpama saya pendidikan bahasa Inggris, berarti nanti saya akan belajar di jurusan yang sama di Amerika. Itu sampai selesai ya? Iya, satu semester Dok. Iya. 1 semester seperti itu. Jadi yang saya katakan tadi mengkonversi, maksudnya karena jurusan yang saya ambil di Amerika itu sama dengan jurusan yang ada di Indonesia, ada peluang bahwa nilai atau jumlah SKS yang saya ambil di Amerika nanti bisa dimasukkan atau dikonversi ke jumlah SKS yang saya ambil pada semester yang sama di pendidikan S1. Iya, pendidikan S1 saya ini. Jadi tergantung bagaimana kita pembicaraan kita dengan pihak kampus, seperti itu Dok. Apakah kita ingin cuti bisa juga, atau kita bisa dibantu mungkin dari pihak kampus sebagai bagian dari support. Karena ini juga menurut saya merupakan hal yang sangat membanggakan bagi pihak kampus juga. Mungkin mereka punya pengecualian ya. Seperti itu Dok. Jadi mungkin tidak apa-apa Ji, karena dia ingin ini. Bung Amal, bagaimana Anda melihat sistem pendidikan Indonesia saat ini, terutama di tengah pandemi? Terima kasih. Saya pikir ini pertanyaan yang sangat menarik ya Dok. Terlebih lagi saya memang dari Fakultas Pendidikan. Jadi melihat, mungkin saya bukan ahli, belum ahli di bidang pendidikan, tapi banyak sedikit saya tahulah bagaimana lika-liku pendidikan yang ada di Indonesia. Bahwasanya yang sangat jelas bahwa pendidikan di Indonesia itu masih sangat jauh dari kata merata. Saya pikir merata, karena semakin ke timur ataupun semakin ke barat, pendidikan di Indonesia itu semakin berkurang Dok. Jadi kita melihat bahwa semua sistem yang ada di Indonesia itu terlalu Java sentris. Kita sebutnya Java sentris. Terlalu semuanya terpusat di kota Jawa. Kita melihat pusat ekonomi ada di sana, pusat pendidikan ada di sana, pusat bisnis kesehatan juga nomor satunya ada di sana, dan semuanya ada di sana. Kalaupun ada yang di luar Jawa, pasti ya seperti itu Dok yang saya katakan, levelnya pasti akan lebih menurun. Semakin ke Merauke, levelnya semakin menurun. Semakin ke Sabang, teman-teman kita, adik-adik kita merasakan pendidikan ataupun perekonomian dan kesehatan yang berbeda-beda seperti itu. Jadi berarti dari aspek kualitas juga sangat nyata terlihat di lapangan, bahwa itu tidak merata ya. Betul, sangat tidak merata. Apa harapan Bung Amal terhadap sistem pendidikan Indonesia ke depan? Menurut saya, yang pendidikan seperti yang kita ketahui adalah senjata. Kita bisa melihat tanda kutip senjata yang bisa membawa negara kita menjadi negara yang sangat disegani oleh negara-negara lain. Kita bisa sebut bahwa Jepang dengan pendidikannya yang baik bisa disegani, walaupun dari segi ukuran negara
Jepang lebih kecil daripada Indonesia, tapi pendidikan di sana sangat bagus, sangat maju sangat maju, teknologi sangat berkembang di sana, bahkan bisa dikatakan bahwa teknologi itu sangat berkembang di Jepang. Nah, jadi yang saya katakan bahwa harapan saya, karena saya juga sebagai mahasiswa saya berkecimpung di relawan pendidikan. Oh, relawan pendidikan. Saya relawan pendidikan, di mana saya terjun langsung ke pelosok-pelosok di Goa, di Kabupaten Goa, untuk melihat bagaimana, dan kita juga membantu adik-adik kita. Sangat-sangat miris rasanya bisa mengatakan bahwa di Indonesia itu pendidikannya masih sangat tertinggal ya. Sangat jauh tertinggal. Jangankan untuk bersaing dengan negara lain, bersaing antara satu provinsi dengan provinsi yang lain juga itu masih sangat-sangat tertinggal. Bagaimana teman-teman kita yang ada di provinsi yang di Jawa, sangat-sangat maju, sangat-sangat punya fasilitas yang mendukung. Sedangkan teman-teman kita yang ada di Aceh atau di Papua, di Maluku, mereka berjuang dengan begitu kerasnya untuk bisa mencapai cita-cita mereka seperti itu. Itu artinya bahwa ketika ada mahasiswa atau pelajar dari Indonesia Timur yang bisa bersaing ke pentas nasional dan internasional, maka itu adalah prestasi yang luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa, Dok. Nah, Bung Amal ini kan putra Pangkep asli ya. Asli. Dan tentu ini adalah merupakan sebuah kebanggaan orang Pangkep, bahwa ternyata di antara kurang lebih 300.000 masyarakat Pangkep ada satu anak muda yang diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan di luar negeri, terutama di negeri Paman Sam, Amerika. Betul. Kira-kira apa yang Bung Amal harapkan sebagai supporting dari Pemda Pangkep gitu? Kemarin kita bisa lihat bahwasanya ada satu artikel yang membahas yang juga viral di kalangan teman-teman saya, bahkan saya sampai tengah malam untuk membalas chat-chat mereka, selamat seperti itu. Dan saya juga punya rasa harus dibalas ya chat-chat tersebut, DM tersebut yang ada juga di Instagram. Saya rasa di artikel itu sangat jelas bahwasanya saya dari kalangan tidak mampu seperti itu, dan ya sangat perlu digarisbawahi, memang yang saya rasakan ini adalah beasiswa, di mana 100% semuanya ditanggung oleh panitia program ini gitu, dari Aminef dari Aminef seperti itu. Seperti halnya waktu saya wawancara di Jakarta, saya harus terbang dan tiketnya itu kita sebutnya round trip, tiket pulang pergi kalau bahasa Indonesianya. Pulang perginya itu ditanggung oleh Aminef. Saya kemarin juga ke Surabaya, ditanggung oleh Aminef. Seperti itu, dan berapa kali pulang balik Jakarta karena harus urus visa di US Embassy, Kedutaan Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta. Tapi meskipun ini beasiswa, tentunya ada hal-hal yang perlu dikeluarkan secara pribadi. Hal-hal teknis ya. Hal-hal teknis seperti jadi, itu. Jadi kalau bahasa proposal biaya tak terduga ya. Iya, mungkin seperti itu, Dok. Jadi saya sebut saja bahwa kemarin karena ini saya harus ke Amerika, mereka sangat-sangat ketat, terlebih lagi dari segi kesehatan. Kemarin saya mungkin dok lebih tahu tentang, saya harus tes Mantux. Ya itu Mantux ya. Mantux. Saya harus tes TB juga. Tuberkulin ya. TB juga saya harus ini istilahnya apa, ronsen ya. Ya seperti itu. Saya harus medical check up. Jadi setelah diumumkan lolos menjadi finalis namanya, jadi saya harus mengisi, saya dikirimkan dokumen, jadi kita sebutnya medical check up dokumen. Ini adalah dokumen kesehatan yang harus dilengkapi oleh peserta, karena kita negara tropis. Betul. Saya dengar dari dokter juga, kita negara tropis, terus mau ke Amerika, tentunya kita harus istilahnya bersih, bebas dari penyakit infeksi menular. Ya seperti itu, Dok. Dan di situ ada banyak sekali, saya harus ke poli jantung, poli penyakit dalam, paru, hampir semua poli yang ada di rumah sakit di Pangkep sini di Batara Siang, saya masuki, Dok. Saya masuki karena di situ harus
ada surat keterangan bahwa oh jantungnya sehat, oh dia bebas dari TB, oh dia bebas dari mantuksnya negatif, seperti itu dok. Jadi hal-hal seperti itu kan tidak ditanggung oleh BPJS, karena ini merupakan pribadi. Jadi satu poli itu saya harus bayar kalau tidak salah berapa ya? 35.000 atau sampai 50.000 seperti itu dok. Harusnya sebelumnya berkoordinasi dengan direktur rumah sakit. Ya jadi biar bisa digratiskan gitu. Ya jadi begini dok. Saya harapnya begitu dok. Saya harapnya begitu. Tapi ya apa daya, ini kita dari orang awam tiba-tiba dapat pengumuman lolos dan sebagainya. Itu euforianya luar biasa ya. Seperti itu dok. Jadi saya harus isi nih. Terlebih lagi keterbatasan mungkin teman dokter-dokter yang ada di di rumah sakit kan dokumennya itu full bahasa Inggris dok. Bahasa Inggris. Tapi saya pikir kalau bahasa-bahasa medis mereka paham seperti itu dok. Jadi tidak ada kendala di bidang itu. Tapi yang kembali lagi bahwasanya saya baru ingat tuh saya harus ambil vaksin MMR rubella itu. Itu harus vaksin. Dan DPT kalau nggak salah itu vaksin apa ya? Difteri, pertunis, tetanus. Ya tetanus saya harus ambil, dan itu saya harus karena ya namanya orang awam dok, saya harus ke rumah sakit besar yang ada di Makassar. Dan itu bayar 500.000 satu dosis. Jadi untuk menyelesaikan dokumen itu saja saya perlu hitung-hitungannya jutaan juga dok, seperti itu untuk bisa menyelesaikan itu. Jadi kata kuncinya bahwa untuk menuju ke proses pembelajaran ke sana masih butuh supporting dari pemerintah daerah. Betul, dok. Mudah-mudahan setelah diskusi ini ada banyak pihak yang memberi simpati, memberi dukungan sehingga bisa membantu proses kelancaran pemberangkatan ke Amerika. Nah, Bung Amal, apa pesan Anda kepada generasi muda Indonesia tentang pentingnya pendidikan agar generasi-generasi kita ini tidak terlena dengan sistem pendidikan yang ada sekarang dan move on untuk maju mencari ilmu setinggi-tingginya? Betul. Saya sering dengar kata dari teman-teman di universitas, teman-teman seperjuangan saya, bahwa mereka bilang seperti ini. Walaupun, dan saya rasa ini salah satu ungkapan umum ya dok. Walaupun malaikat yang mengajarimu, tapi kalau kamu sendiri yang tidak ingin untuk mengetahui ilmu tersebut, maka tidak akan sampai ilmu tersebut. Jadi seberapa bagus pun fasilitas dari sekolah tersebut, seberapa bagus, seberapa baik hal-hal penunjang dari pendidikan yang bisa kita dapatkan, tapi ketika rasa ingin tahu itu tidak tumbuh atau tidak keluar dari diri kita sendiri, maka rasa-rasanya hal itu sama saja dengan bohong dok, seperti itu. Jadi saran saya untuk teman-teman, adik-adik, pelajar di luar sana, tumbuhkanlah rasa ingin tahu itu. Jadi rasa ingin tahu itu harus betul-betul kita miliki, harus betul-betul kita jaga dengan baik. Karena kalau saya pribadi, saya punya prinsip, kita sebutnya prinsip hidup seperti itu dok. Jadi saya pribadi sebagai anak Bugis Makassar seperti itu, saya pegang dua pepatah Bugis dan Makassar yang sangat-sangat melekat di kehidupan kita. Yang pertama itu Reso Patemang ini, nama lomo nalete pamasa dewata. Luar biasa ya. Nah itu yang saya pegang sekali. Jadi betul-betul kita harus berjuang. Semoga dengan berjuangnya kita itu kita dimudahkan, dimudahkan segala proses tersebut. Dan yang kedua, saya pegang teguh itu yang pepatah Makassar mengatakan bahwa kualea talangan atau alia. Nah itu sangat dalam sekali. Walaupun kita dengarnya katanya atau kalimatnya sangat pendek, tapi maknanya itu sangat dalam sekali. Seperti itu dok. Bahwasanya saya punya satu kisah. Kemarin saya dijadwalkan untuk tes TOEFL IBT. Jadi ini TOEFL IBT memang
jarang dok, tidak semua wilayah di Indonesia ada, karena dia resmi langsung dari pusatnya di Amerika Serikat. Di Makassar ada, tapi pada saat itu sudah full, jadi saya dijadwalkan untuk terbang ke Surabaya. Pada saat itu saya ingat sekali, itu di bulan Mei, di mana Surabaya betul-betul pusatnya atau sarangnya pandemi ini dok. Jadi dia bahkan melampaui Jakarta sebagai epicentrum dari virus yang corona corona ini. Jadi tapi saya minta restu dok. Saya minta restu dari orang tua saya bahwasanya saya dijadwalkan ke Surabaya. Tapi saya bilang, saya pegang yang tadi dok, saya bilang sekali kita sudah ambil resiko, maka maju pantang mundur seperti itu dok. Pantang mundur, karena di samping itu pepatah ini tuh sangat erat kaitannya dengan keimanan kita dok, bahwasanya rezeki, kematian, jodoh itu betul-betul ada di takdir, sudah menjadi takdir, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya betul, seperti itu dok. Jadi itu penjabaran luasnya dari pepatah yang pendek ini, seperti itu dok. Luar biasa ya. Bung Amal. Sebagai bentuk supporting saya secara pribadi, semua biaya yang dikeluarkan selama melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Batara Siang akan kami kembalikan ya. Nah, bisa nggak Bung Amal ini mengajak kepada teman-teman generasi muda Indonesia untuk mengikuti jejak Bung Amal, tetapi dengan menggunakan bahasa Inggris ya? Karena ini kan salah satu syarat ya, untuk ke Amerika itu harus fasih dalam berbahasa Inggris. Betul, bisa nggak? Silakan. So I want to encourage all of you guys outside there. I have one principle of my life that from Mahatma Gandhi. So he said that you may never know what results come of your action, but if you do nothing, then there will be no result. Seperti itu. Itu kata-kata motivasi dari Mahatma Gandhi. Jadi beliau bilang, beliau kan tokoh revolusi India. Beliau mengatakan bahwa kita tidak tahu pasti apa hasil dari perbuatan kita, tindakan kita. Tapi ketika kita tidak melakukan suatu tindakan, maka dapat dipastikan tidak ada hasil. Tidak akan ada yang kita dapatkan. Tidak ada hasil. Jadi ketika kita melakukan suatu hal seperti itu dok, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kesuksesan, kita bisa sukses ketika kita mau melangkah. Yang kedua kegagalan. Tapi ketika kita sama sekali tidak mengambil langkah, maka dapat dipastikan tidak akan ada kesuksesan dok. Yang ada hanya kegagalan, kegagalan. Seperti itu. Luar biasa Pak Bung Amaluddin, ini anak muda yang sangat luar biasa, inspiratif buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini dapat menjadi sumber motivasi, sumber inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia agar dapat meraih cita-cita yang lebih gemilang di masa depan. Demikian Ide Podcast bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.